Kerajaan Mataram kuno. Tahukah Anda tentang Kerajaan Mataram kuno? Jika Anda belum mengetahuinya, Anda tepat sekali mengunjungi karena pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno, raja-raja Kerajaan Mataram kuno, peninggalan Kerajaan Mataram kuno, dan kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno secara lengkap. Oleh karena itu, marilah simak ulasan yang ada di bawah berikut ini. Kerajaan Mataram kuno. Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung, seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Kerajaan Mataram kuno atau juga yang sering disebut Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Tercatat terdapat 3 wangsa, dinasti, yang pernah menguasai kerajaan Mataram kuno yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemeluk agama Hindu beraliran Shiva sedangkan Wangsa Shailendra merupakan pengikut agama Buddha. Wangsa Isana sendiri merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Raja pertama kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya yang juga merupakan pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana. Saat itulah Wangsa Shailendra berkuasa. Pada saat itu baik agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di kerajaan Mataram kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa Sanjaya kembali memegang tangku kepemerintahan setelah anak Raja Samaratungga, Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu. Pernikahan tersebut membuat Rakai Pikatan maju sebagai raja dan memulai kembali Wangsa Sanjaya. Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan seorang anggota Wangsa Shailendra bernama Balaputradewa yang merupakan saudara Pramodawardhani. Balaputradewa kemudian mengungsi ke kerajaan Sriwijaya yang kemudian menjadi raja di sana. Wangsa Sanjaya berakhir pada masa Rakai Sumbadyawawa. Berakhirnya kepemerintahan Sumbadyawawa masih diperdebatkan. Terdapat teori yang mengatakan bahwa pada saat itu terjadi bencana alam yang membuat pusat kerajaan Mataram hancur. Empu Sindok pun tampil menggantikan Rakai Sumbadyawawa sebagai raja dan memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan membangun wangsa baru bernama Wangsa Isana. Pusat kerajaan Mataram kuno pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram, dekat Yogyakarta sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah ke Mamrati, daerah Kedu. Lalu, pada masa pemerintahan Dyah Balitung sudah pindah lagi ke Poh Pitu, masih di sekitar Kedu. Kemudian pada zaman Dyah Wawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram. Empu Sindok kemudian memindahkan Istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang. Letak dan wilayah di manakah letak kerajaan Mataram kuno? Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung, seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Mataram kuno. Daftar Raja-Raja Medang menutur teori Slamet Muljana adalah sebagai berikut. Sanjaya, merupakan pendiri kerajaan Medang. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Shailendra. Rakai Panunggalan alias Dharanindra. Rakai Warak alias Samaragrawira. Rakai Garung alias Samaratungga. Rakai Pikatan suami Pramodawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala. Rakai Watu Umalang. Rakai Watukura Dyah Balitung. Empu Daksa. Rakai Layang Dyah Tulodong. Rakai Sumbadyawawa. Empu Sindok, awal periode Jawa Timur. Sri Lokapala, merupakan suami dari Sri Isana Tunggawijaya. Makuta Wangsa Wardana, Dharma Wangsa Teguh, berakhirnya kerajaan Medang. Pada daftar di atas hanya Sanjaya yang memakai gelar Sang Ratu, sedangkan raja sesudahnya memakai gelar Sri Maharaja. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno. Terdapat 2 sumber utama yang menunjukkan berdirinya kerajaan Mataram kuno, yaitu berbentuk prasasti dan candi-candi yang dapat kita temui Samapi sekarang ini. Adapun untuk prasasti, kerajaan Mataram kuno meninggalkan beberapa prasasti, di antaranya Prasasti Canggal, ditemukan di halaman Candi Guning Wukir di Desa Canggal Berangka tahun 732 M.
Prasasti Canggal menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta yang isinya menceritakan tentang pendirian Lingga, lambang Siwa, di desa Kunjara-Kunja oleh Raja Sanjaya, dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana yang digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Prasasti Kalasan, ditemukan di desa Kalasan Yogyakarta berangka tahun 778 M, ditulis dalam huruf Pranagari, India Utara, dan bahasa Sansekerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Taraf dan biara untuk pendeta oleh Raja Pangkaran atas permintaan keluarga Syailendra, dan Panangkaran juga menghadiahkan desa Kalasan untuk para sangga, umat Buddha. Prasasti Mantiasi, ditemukan di Mantiasi Kedu, Jawa Tengah berangka 907 M yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Rakai Watupura Dyah Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan Rakai Watu Malang. Prasasti Klurak, ditemukan di desa Prambanan berangka 782 M, ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sansekerta. Isinya menceritakan pembuatan Akra Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadanan-Jaya. Selain prasasti, kerajaan Mataram kuno juga banyak meninggalkan bangunan candi yang masih ada hingga sekarang. Candi-candi peninggalan kerajaan Medang antara lain, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Morangan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan, dan tentu saja yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Peninggalan kerajaan Mataram kuno. Dari hasil budaya dan peninggalannya, kerajaan ini meninggalkan berbagai prasasti dan hasil budaya yang sampai sekarang masih ada. Prasasti-prasasti kerajaan Mataram kuno. Sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, Mataram banyak sekali meninggalkan benda-benda bersejarah, termasuk juga prasasti. Dan berikut di antaranya, Prasasti Canggal. Prasasti Canggal, juga disebut Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya, adalah prasasti berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Kadilui, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Kelurak. Prasasti Kelurak berangkat tahun 782 M dan ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelurak, di sebelah utara Kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Keadaan prasasti Kelurak sudah sangat aus, sehingga isi keseluruhannya kurang diketahui. Secara garis besar, isinya tentang didirikannya sebuah bangunan suci untuk Arca Manjusri atas perintah Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadanan-Jaya. Menurut para ahli, yang dimaksud dengan bangunan tersebut adalah Candi Sewu, yang terletak di Kompleks Percandian Prambanan. Prasasti Mantiasi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah dan memuat daftar silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Prasasti ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah kerajaan Mataram kuno. Dalam prasasti ini juga disebutkan bahwa Desa Mantiasi yang ditetapkan Balitung sebagai desa perdikan, daerah bebas pajak. Di Kampung Meteseh saat ini masih terdapat sebuah lumpang batu, yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan Sima atau desa perdikan. Selain itu disebutkan pula tentang keberadaan Gunung Susundara dan Wukir Sumbing, sekarang Gunung Sindoro dan Sumbing. Kata Mantiasi sendiri dapat diartikan beriman dalam cinta kasih. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto merupakan peninggalan Wangsa Sailendra yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuna. Prasasti ini tidak menyebutkan angka tahun. Berdasarkan taksiran analisis paleografi diperkirakan berasal dari kurun akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Selendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Prof. Der. Bucari berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Selendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Prasasti Tri Tepusan. Prasasti Tri Tepusan menyebutkan bahwa Sri Kahulunan pada tahun 842 M menganugerahkan tanahnya di Desa Tri Tepusan untuk pembuatan dan pemeliharaan tempat suci Kamulan Ibu Misambara, kemungkinan besar nama dari Candi Borobudur sekarang. Duplikat dari prasasti ini tersimpan di dalam Museum Candi Borobudur.
Prasasti Wanua Tengah 3. Prasasti ini ditemukan November tahun 1983. Prasasti ini di sebuah ladang di Duku Kedunglo, Desa Gandulan, Kaloran, sekitar 4 km arah timur laut Kota Temanggung. Di dalam prasasti ini dicantumkan daftar lengkap dari raja-raja yang memerintah bumi Mataram pada masa sebelum pemerintahan Raja Rakewattukara Dyah Balitung. Prasasti ini dianggap penting karena menyebutkan 12 nama Raja Mataram, sehingga melengkapi penyebutan dalam Prasasti Mantiasi, atau nama lainnya Prasasti Tembagakedu, yang hanya menyebut 9 nama raja saja. Prasasti Rukam. Prasasti ini berangkat tahun 829 Saka atau 907 Masehi, ditemukan pada 1975 di Desa Petarongan, Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti ini terdiri atas 2 lempeng tembaga yang berbentuk persegi panjang. Lempeng pertama berisi 28 baris dan lempeng kedua berisi 23 baris. Aksara dan bahasa yang digunakan adalah Jawa Kuna. Isi prasasti adalah mengenai peresmian Desa Rukam oleh Nini Haji Rakrian Sanjiwana karena desa tersebut telah dilanda bencana letusan gunung api. Kemudian penduduk Desa Rukam diberi kewajiban untuk memelihara bangunan suci yang ada di Limbung. Mungkin bangunan suci tersebut adalah Candi Sajiwan, sebagaimana kata Sanjiwana tadi. Candi Sajiwan yang sering dilafalkan Sojiwan terletak tidak jauh dari Candi Prambanan. Prasasti Plumpungan. Prasasti ini ditemukan di Duku Plumpungan dan berangkat tahun 750 Masehi. Prasasti ini dipercaya sebagai asal mula kota Salatiga. Menurut sejarahnya, di dalam Prasasti Plumpungan berisi ketetapan hukum, yaitu suatu ketetapan status tanah perdikan atau swantantra bagi desa Hampra. Pada zamannya, penetapan ketentuan Prasasti Plumpungan ini merupakan peristiwa yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di daerah Hampra. Penetapan prasasti merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra secara resmi sebagai daerah perdikan atau swantantra. Desa Hampra tempat prasasti itu berada kini masuk wilayah administrasi kota Salatiga. Dengan demikian daerah Hampra yang diberi status sebagai daerah perdikan yang bebas pajak pada zaman pembuatan prasasti itu adalah daerah Salatiga sekarang ini. Prasasti Siwargra. Dalam prasasti ini tertulis Candra Sengkala, Walung Gunung Sangwiku, yang bermakna angka tahun 778 Saka, 856 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Dyah Lokapala, Rakai Kayuwangi, segera setelah berakhirnya pemerintahan Rakai Pikatan. Prasasti ini menyebutkan deskripsi kelompok Candi Agung yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa disebut Sivagra, Sanskerta, Rumah Siwa, yang cirinya sangat cocok dengan kelompok Candi Prambanan. Prasasti Gondosuli. Prasasti ini ditemukan di reruntuhan Candi Gondosuli, di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Yang mengeluarkan adalah anak raja, pangeran, bernama Rakai Rakarayan Patapan Pupalar, yang juga adik ipar Raja Mataram, Rakai Garung. Prasasti Gandasuli terdiri dari 2 keping, disebut Gandasuli I, Dengpuh Wangglis, dan Gandasuli II, Sang Hyang Wintang. Ia ditulis menggunakan bahasa Melayu kuna dengan aksara Kawi, Jawa kuna, berangkat tahun 792 M. Teks Prasasti Gandasuli II terdiri dari 5 baris dan berisi tentang filsafat dan ungkapan kemerdekaan serta kejayaan Shailendra. Prasasti Kayumungan, Karangtengah. Prasasti Kayumungan adalah sebuah prasasti pada 5 buah penggalan batu yang ditemukan di Dusun Karangtengah, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sehingga lebih dikenal juga dengan nama Prasasti Karangtengah. Isi tulisan pada bagian berbahasa Sanskerta adalah tentang seorang raja bernama Samaratungga. Anaknya bernama Pramodawardhani mendirikan bangunan suci Jinalaya serta bangunan bernama Wenuwana, Sansekerta, Venuvana, yang berarti hutan bambu, untuk menempatkan Abu Jenazah, Raja Mega, sebutan untuk Dewa Indra. Mungkin yang dimaksud adalah Raja Indra atau Daranindra dari keluarga Sailendra. Prasasti Sanhara. Prasasti Raja Sanhara adalah prasasti yang berasal dari abad ke-8 Masehi yang ditemukan di Sragen, Jawa Tengah. Prasasti ini kini hilang tidak diketahui di mana keberadaannya. Prasasti ini pernah disimpan oleh museum pribadi, Museum Adam Malik, namun diduga ketika museum ini ditutup dan bangkrut pada tahun 2005 atau 2006, koleksi-koleksi museum ini dijual begitu saja. Dalam prasasti itu disebutkan seorang tokoh bernama Raja Sanhara berpindah agama karena agama Siwa yang dianut adalah agama yang ditakuti banyak orang. Raja Sanhara pindah agama ke Buddha karena di situ disebutkan sebagai agama yang welas asih. Sebelumnya disebutkan ayah Raja Sanhara wafat karena sakit selama 8 hari. Karena itulah Sanhara karena takut akan sang guru yang tidak benar, kemudian meninggalkan agama Siwa, menjadi pemeluk agama Buddha Mahayana, dan memindahkan pusat kerajaannya ke arah timur.
Di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia disebutkan bahwa Raja Sanhara disamakan dengan Rakai Panangkaran, sedangkan ayah Raja Sanhara yang dalam prasasti ini tidak disebutkan namanya, disamakan dengan Raja Sanjaya. Prasasti Ngadoman. Prasasti Ngadoman ditemukan di Desa Ngadoman, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Prasasti ini penting karena kemungkinan besar merupakan perantara antara aksara Kawi dengan aksara Buddha. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno yang berangka tahun 700 Saka atau 778 M. Prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, ini ditulis dalam huruf Pranagari, India Utara, dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menyebutkan bahwa guru sang raja berhasil membujuk Maharaja Tejapura Panangkarana, Karyana Panangkara, yang merupakan mustika keluarga Sailendra Wangsatilaka, atas permintaan keluarga Sailendra, untuk membangun bangunan suci bagi Dewi Taraf dan sebuah biara bagi para pendeta, serta penghadiahan desa Kalasan untuk para sangga, umat Buddha. Bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Kalasan. Kehidupan pada masa kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya. Kehidupan politik. Berdasarkan prasasti Metiasi, Rakai Watukumara Dyah Balitung, Wangsa Sanjaya ke-9, telah memberikan hadiah tanah kepada 5 orang patinya yang berjasa besar kepada Mataram. Dalam prasasti Metiasi juga disebutkan raja-raja yang memerintah pada masa dinasti Sanjaya. Raja-raja itu adalah Rakai Sri Mataram Sang Ratu Sanjaya, 732-760 M. Masa Sanjaya berkuasa adalah masa-masa pendirian candi-candi Siwa di Gunung Dieng. Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya mangkat kira-kira pertengahan abad ke-8 M. Ia digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, 760-780 M. Rakai Panangkaran yang berarti Raja Mulia yang berhasil mengembangkan potensi wilayahnya. Menurut Prasasti Kalasan, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dibangun sebuah candi yang bernama Candi Taraf, yang di dalamnya tersimpang patung Dewi Taraf. Terletak di Desa Kalasan, dan sekarang dikenal dengan nama Candi Kalasan. Sri Maharaja Rakai Panunggalan, 780-800 M. Rakai Pananggalan yang berarti Raja Mulia yang peduli terhadap siklus waktu. Beliau berjasa atas sistem kalender Jawa kuno. Visi dan misi Rakai Panggalan yaitu selalu menjunjung tinggi arti penting ilmu pengetahuan. Perwujudan dari visi dan misi tersebut yaitu Catur Guru. Catur Guru tersebut adalah Guru Sudharma, orang tua yang melahirkan manusia. Guru Swadaya, Tuhan. Guru Surasa, Bapak dan Ibu guru di sekolah. Guru Wisesa, pemerintah pembuat undang-undang untuk kepentingan bersama. Sri Maharaja Rakai Warak, 800-820 M. Pada masa pemerintahannya, kehidupan dalam dunia militer berkembang dengan pesat. Sri Maharaja Rakai Garung, 820-840 M. Garung memiliki arti Raja Mulia yang tahan banting terhadap segala macam rintangan. Demi memakmurkan rakyatnya, Sri Maharaja Rakai Garung bekerja siang hingga malam. Sri Maharaja Rakai Pikatan, 840-856 M. Dinasti Sanjaya mengalami masa gemilang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Pada masa pemerintahannya, pasukan Balaputera Dewa menyerang wilayah kekuasaannya. Namun Rakai Pikatan tetap mempertahankan kedaulatan negerinya dan bahkan pasukan Balaputera Dewa dapat dipukul mundur dan melarikan diri ke Palembang. Pada zaman Rakai Pikatan inilah dibangunnya Candi Prambanan dan Candi Roro Jonggrang. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, 856-882 M. Prasasti Siwagraha menyebutkan bahwa Sri Maharaja Rakai Kayuwangi memiliki gelar Sang Prabu Dyah Lokapala. Sri Maharaja Rakai Watu Umalang, 882-899 M. Sri Maharaja Rakai Watu Umalang memiliki prinsip dalam menjalankan pemerintahannya. Prinsip yang dipegangnya adalah Triparama Arta. Sri Maharaja Rakai Watu Kura Dyah Balitong, 898-915 M. Masa pemerintahannya juga menjadi masa keemasan bagi Wangsa Sanjaya. Sang Prabu aktif mengolah cipta karya untuk mengembangkan kemajuan masyarakatnya. Sri Maharaja Rakai Daksotama, 915-919 M. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, Daksotama dipersiapkan untuk menggantikannya sebagai Raja Mataram Hindu. Sri Maharaja Dyah Tulodong, 919-921 M. Rakai Dyah Tulodong mengabdikan dirinya kepada masyarakat menggantikan kepemimpinan Rakai Daksotama. Keterangan tersebut termuat dalam prasasti Poh Galuh yang berangka tahun 809 M. Pada masa pemerintahannya, Dyah Tulodong sangat memperhatikan kaum Brahmana.
Sri Maharaja Dyawawa, 921-928 M. Beliau terkenal sebagai raja yang ahli dalam berdiplomasi, sehingga sangat terkenal dalam kancah politik internasional. Kehidupan sosial kerajaan Shailendra tidak diketahui secara pasti. Namun, melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Shailendra sudah teratur. Hal ini dilihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Dengan adanya dua agama yang berjalan, sikap toleransi antar pemeluk agama di masyarakat sangat baik. Kehidupan ekonomi, mata pencaharian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Shailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Hal ini terbukti dari prasasti Karang Tengah yang menyebutkan bahwa Rakrian Patat Papu Palar mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perdikan sebagai simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Kehidupan agama, berdasarkan prasasti Canggal yang menceritakan tentang pendirian lingga, lambang Siwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Mataram kuno Wangsa Sanjaya memiliki kepercayaan agama Hindu beraliran Siwa. Dinasti Shailendra, kehidupan politik, berdasarkan prasasti yang telah ditemukan dapat diketahui raja-raja yang pernah memerintah dinasti Shailendra, di antaranya Banu, 752-775 M. Raja Banu merupakan raja pertama sekaligus pendiri Wangsa Shailendra. Wisnu, 775-782 M. Pada masa pemerintahannya, Candi Borobudur mulai dibangun tempatnya 778. Indra 782-812 M. Pada masa pemerintahannya, Raja Indra membuat prasasti Klurak yang berangka tahun 782 M, di daerah Prambanan. Dinasti Shailendra menjalankan politik ekspansi pada masa pemerintahan Raja Indra. Perluasan wilayah ini ditujukan untuk menguasai daerah-daerah di sekitar Selat Malaka. Selanjutnya, yang memperkokoh pengaruh kekuasaan Shailendra terhadap Sriwijaya adalah karena Raja Indra menjalankan perkawinan politik. Raja Indra mengawinkan putranya yang bernama Samaratungga dengan putri Raja Sriwijaya, Samaratungga, 812-833 M. Pengganti Raja Indra bernama Samaratungga. Raja Samaratungga berperan menjadi pengatur segala dimensi kehidupan rakyatnya. Sebagai Raja Mataram Buddha, Samaratungga sangat menghayati nilai agama dan budaya. Pada zaman kekuasaannya dibangun Candi Borobudur. Namun sebelum pembangunan Candi Borobudur selesai, Raja Samaratungga meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Balaputra Dewa yang merupakan anak dari Selir. Pramudawardhani, 883-856 M. Pramudawardhani adalah putri Samaratungga yang dikenal cerdas dan cantik. Beliau bergelar Sri Kaluhunan, yang artinya seorang sekar keratin yang menjadi tumpuan harapan bagi rakyat. Pramudawardhani kelak menjipermaisuri Raja Rakai Pikatan, Raja Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Balaputra Dewa, 883-850 M. Balaputra Dewa adalah putra Raja Samaratungga dari ibunya yang bernama Dewi Taraf putri Raja Sriwijaya. Dari prasasti Ratu Boko, terjadi perebutan tahta kerajaan oleh Rakai Pikatan yang menjadi suami Pramudawardhani. Balaputra Dewa merasa berhak mendapatkan tahta tersebut karena beliau merupakan anak laki-laki berdarah Shailendra dan tidak setuju terhadap tahta yang diberikan Rakai Pikatan yang keturunan Sanjaya. Dalam peperangan saudara tersebut Balaputra Dewa mengalami kekalahan dan melatrikan diri ke Palembang. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung, 898-910 M. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas, yang meliputi Bagelen, Jawa Tengah, sampai Malang, Jawa Timur. Penyebab kejayaan Kerajaan Mataram kuno, naik tahtanya Sanjaya yang sangat ahli dalam peperangan. Pembangunan sebuah waduk Hujung Galuh di Waringin Sapta, Waringin Pitu, guna mengatur aliran sungai Berangas, sehingga banyak kapal dagang dari Benggala, Sri Lanka, Pola, Champa, Burma, dan lain-lain datang ke pelabuhan itu. Pindahnya kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang didasari oleh adanya sungai-sungai besar, antara lain Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang sangat memudahkan bagi lalu lintas perdagangan. Adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Lokasi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno.
Runtuhnya kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, runtuhnya kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 sampai 929 M. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah daerahnya kurang subur, jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapatnya pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai selatan Bali merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan, dan dekat dengan daerah sumber penghasil komoditi perdagangan. Empu Sindok mempunyai jabatan sebagai Rakei Hino ketika Wawa menjadi raja di Mataram, lalu pindah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana di sana dan menjadikan Walunggalu sebagai pusat kerajaan. Empu Sindok yang membentuk dinasti baru, yaitu Isana Wangsa berhasil membentuk kerajaan Mataram sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang berpusat di Jawa Tengah. Empu Sindok memerintah sejak tahun 929 M sampai dengan 948 M. Sumber sejarah yang berkenaan dengan kerajaan Mataram di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang dan Prada, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Gandakuti yang berisi penyerahan kedudukan putra mahkota oleh Airlangga kepada sepupunya yaitu Samarawijaya putra Teguh Darmawangsa. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini berdiri di Desa Canggal, sebelah barat Magelang. Pada saat itu didirikan sebuah lingga, lambang Siwa, di atas sebuah bukit di daerah Kunjara Kunja yang didirikan oleh Raja Sanjaya. Adapun raja-raja yang sempat memerintah kerajaan Mataram kuno antara lain. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 732 sampai 760 Hem. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran, 760 sampai 780 Hem. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan, 780 sampai 800 M. 4. Sri Maharaja Rakai Warak, 800 sampai 820 Hem. 5. Sri Maharaja Rakai Garung, 820 sampai 840 Hem. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan, 840 sampai 863 M. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, 863 sampai 882 M. 8. Sri Maharaja Rakai Watu Umalang, 882 sampai 898 M. 9. Sri Maharaja Rakai Watu Kuradiah Balitung, 898 sampai 910 M. Ada beberapa aspek kehidupan yang mengalami perkembangan dalam kerajaan Mataram kuno, antara lain. 1. Aspek kehidupan politik. 2. Aspek kehidupan sosial. 3. Aspek kehidupan ekonomi. 4. Aspek kehidupan budaya Hindu-Buddha. Saran, kita sebagai generasi muda harus mengetahui tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Agar kita lebih menghargai budaya-budaya kita di Indonesia yang sangat banyak. Menjaga peninggalan-peninggalan pada masa sebelum reformasi. Agar kedepannya kita masih bisa berbagi dan melihat peninggalan serta kebudayaan kita nanti.